Rasa frustasi dan kekecewaan kembali hadir menyelimuti Stamford Bridge. Rentetan 4 kemenangan The Blues harus terhenti di tangan Black Cats. Sunderland akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang setelah meng-comeback Chelsea di menit-menit akhir pertandingan. Apa yang terjadi di pertandingan ini? Lalu siapa yang harus disalahkan? Dan pelajaran apa yang bisa dipetik untuk dipelajari di pertandingan-pertandingan selanjutnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan review pertandingan Chelsea versus Sunderland sebagai berikut. Di pertandingan melawan Sunderland tadi malam, Enzo Maresca membuat beberapa perubahan pada starting line-up-nya ketika melawan Ajax Amsterdam di tengah pekan lalu. Yang unik adalah starting 11 yang diturunkan oleh Maresca sama persis dengan apa yang sudah diprediksi Zona Chelsea Indonesia di episode preview pertandingan pada hari Sabtu kemarin. Robert Sanchez yang duduk di bangku cadangan saat melawan Ajax Amsterdam kembali mengisi pos utama penjaga gawang Chelsea dan di-cover oleh 4 back yang diisi oleh Reece James di bek kanan, Josh Asyampong dan Trevoh Chalobah sebagai duo center back, lalu Marco Kurela sebagai bek kiri. Enzo Fernandez dan Moises Caicedo kembali bermain sebagai double pivot, lalu Neto di sayap kanan, João Pedro sebagai attacking midfield, Garnacho di sayap kiri, dan Mark Guiu sebagai striker. Peluit babak pertama dibunyikan, tim tamu justru yang mengambil inisiatif di awal-awal pertandingan. The Black Cats yang terlalu nyaman membawa bola berhasil direbut oleh punggawa The Blues, lalu tanpa kutak-kutik, Chelsea bisa mencetak gol melalui skema counter attack yang dicetak oleh Alejandro Garnacho. Alejandro Garnacho akhirnya berhasil membuka rekening golnya sejak resmi berseragam biru Chelsea beberapa bulan yang lalu. Gol pertama yang cukup berkesan ini berhasil dicetak di Stamford Bridge, lalu ia melakukan selebrasi ciri khas darinya bersama sang pemberi umpan Pedro Neto. Skor 1-0, The Blues memimpin sejak menit ke-8. Merasa tak cukup dengan keunggulan 1-0 saja, Chelsea terus menekan Sunderland baik melalui open play maupun set piece atau corner kick. Namun peluang-peluang tersebut berhasil dimentahkan oleh sang penjaga gawang Robin Rovers yang bermain sangat cemerlang di pertandingan tadi malam. Terlalu nafsu mengincar gol kedua, Sunderland justru mampu menyamakan skor di menit ke-22. Berawal dari skema lemparan ke dalam yang umum digunakan untuk mencetak gol di Premier League akhir-akhir ini, kali ini Chelsea kembali menjadi korban untuk yang kedua kalinya sejauh musim ini berjalan. Yang pertama kali adalah ketika Chelsea dibobol saat melawan Brentford beberapa minggu yang lalu. Lalu yang kedua, Sunderland berhasil menggunakan skema yang sama untuk mencari gol. Nordi Mukiele yang menjadi algojo pelempar bola yang dikirimkan ke kerumunan di dalam kotak penalti Chelsea. Robert Sanchez yang tidak bisa berbuat banyak karena Sunderland menempatkan 6-7 pemainnya, akhirnya berhasil menyamakan skor melalui tendangan Wilson Isidore dari jarak 4 meter saja. Skor 1-1 menutup jalannya babak yang pertama. Di babak kedua tim belum ada yang melakukan pergantian pemain. Namun perubahan taktik yang sangat signifikan terlihat sangat jelas di babak kedua ini. Chelsea melakukan strategi all-out penyerangan, namun Sunderland justru melakukan hal sebaliknya, yaitu menggunakan strategi parkir bis, strategi yang umum digunakan dan tidak ada salahnya jika sebuah tim menggunakan strategi tersebut. Parkir bis atau bahasa kerennya adalah defensive low block menjadi permasalahan yang belum bisa dipecahkan oleh Enzo Maresca maupun anak asuhnya di musim ini. Jika berkaca di musim lalu, The Blues masih mempunyai pemain yang bernama Jadon Sancho yang cukup lihai untuk menusuk ke ruang-ruang sempit pertahanan. Namun di musim ini, para winger kiri Chelsea masih belum terlalu nyetel dan belum memahami sepenuhnya taktik yang ingin dimainkan oleh sang pelatih. Alejandro Garnacho, selain momen ia mencetak gol di awal-awal pertandingan, setelah gol yang cukup impresif itu, skill-skill individunya tak terlihat lagi di babak kedua
sehingga ia harus digantikan oleh Estevao Willian. Enzo Maresca terus bereaksi untuk menjebol pertahanan Sunderland dengan melakukan pergantian-pergantian pemain, namun tak kunjung berhasil. Jamie Gittens, Tyreek George, Andre Santos masuk menggantikan Mark Guiu, João Pedro, dan Pedro Neto. Para punggawa Chelsea ini seolah kehabisan ide untuk bisa menembus pertahanan solid dari tim asuhan Regis Lebris. Satu-satunya pergantian pemain yang menimbulkan pertanyaan besar adalah ketika Enzo Maresca memutuskan untuk memasukkan Tosin Adarabioyo menggantikan Josh Achiampong yang bisa dibilang sebagai pemain terbaik Chelsea di pertandingan ini. Josh Achiampong bermain sangat solid ketika menghalau serangan-serangan lawan, namun justru ia diganti oleh sang pelatih. Semoga pergantian itu dilakukan untuk menghindari Achiampong terkena cedera, karena hanya alasan itulah menjadi satu-satunya alasan yang paling masuk akal untuk menariknya keluar. Jika Enzo Maresca menggantikan Achiampong karena alasan taktik, maka keputusan Enzo Maresca bisa dibilang menjadi sebuah keputusan yang blunder. Memasuki menit-menit krusial di perpanjangan waktu di babak kedua, petaka untuk tim tuan rumah akhirnya tiba. Terlalu asik menyerang, The Blues justru dikejutkan lewat umpan panjang ke depan ke arah Brian Brobbey. Brian Brobbey meskipun sudah dikawal oleh dua pemain belakang Chelsea, Tosin dan Chalobah, striker berkebangsaan Belanda itu masih sempat untuk melepaskan umpan yang diselesaikan dengan sangat cantik ke pojok gawang Robert Sanchez oleh Chamsdin Talbi. Banyak yang mempertanyakan keputusan Tosin dan Chalobah yang hanya menunggu saja dan tak ada inisiatif untuk merebut bola, karena Brian Brobbey terlihat sangat nyaman menguasai bola selama beberapa detik sembari menunggu rekan-rekannya datang. Pemain-pemain Chelsea yang lain sebenarnya juga layak untuk disalahkan karena mereka telat melakukan track back ke belakang sehingga pemain-pemain Sunderland dengan leluasa lolos dari kawalan pemain Chelsea. Skor 2-1 menutup jalannya babak kedua. Chelsea harus mengakui kekalahannya atas Sunderland. Selepas pertandingan, Enzo Maresca melakukan sebuah wawancara dan ia mengatakan tak ingin menyalahkan satu atau dua individu atas kekalahan ini. Maresca menambahkan secara keseluruhan timnya tidak menunjukkan permainan 100% di pertandingan ini. Minimnya kreativitas, lalu selalu kalah duel dalam perebutan bola, sampai hilang fokus, menjadi 3 alasan mengapa The Blues takluk melawan The Black Cats. Yang bisa dipelajari pada laga melawan Sunderland adalah Enzo Maresca harus mencari cara lain untuk bisa menembus sistem pertahanan low block, dan tim kepelatihan juga harus mencari tahu taktik antitesis untuk mengantisipasi skema-skema set piece maupun skema long throw in. Set piece dari Chelsea, jika berbicara dari sisi ofensif, memang sudah sangat berkembang jika dibandingkan musim lalu. Namun untuk sisi defensif, aspek ini perlahan-lahan harus dibenahi karena bukan tidak mungkin tim-tim lain di Premier League akan mencari gol melalui skema ini. Sedangkan untuk aspek menghadapi pertahanan low block, para winger Chelsea, terutama winger kiri, yaitu Jamie Gittens dan Alejandro Garnacho, mereka mulai harus berani penetrasi ke dalam, bukan hanya sekedar passing-passing ke samping, karena hal itu tidak akan terlalu mengancam jika dibandingkan penetrasi ke pertahanan lawan. Untuk para fans, yang bisa dipelajari atas kekalahan ini adalah kita semua tak perlu terlalu panik untuk menyikapi kekalahan ini. Kesal memang sudah pasti, namun mari melihat gambaran besarnya, yaitu Chelsea masih belum memainkan pemain-pemain penting seperti Cole Palmer dan Liam Delap. Mari berharap kedua pemain itu akan segera comeback bersama Chelsea dan keduanya mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu minimnya kreativitas dan kurang efektifnya striker Chelsea untuk bisa mengancam di kotak penalti lawan. Para punggawa The Blues, mereka harus tetap tenang dan segera move on ke pertandingan selanjutnya, pertandingan yang tidak kalah sulit, yaitu melawan Wolverhampton Wanderers di ajang Carabao Cup pada tengah pekan nanti. Lalu laga derby London melawan Tottenham Hotspur pada akhir pekan. Bagaimana menurut kalian Blues? Apa yang bisa dipelajari pada pertandingan melawan Sunderland ini?
Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.